Nggak bisa ya Mbak Siti ya, tapi kelihatan nggak nih? Beda, beda. Beda video ya. Aduh, loh, kok yang tadi? Bukan, bukan. Yang ini. Sudah lihat link yang baru? Agak tersendat-sendat ya, maaf ya. Iya, agak lemot ya. Ini adalah seorang pakar marketing Indonesia. Cukup terkenal. Gak muter ya? Bentar ya.
Oke, sudah bisa dilihat ya teman-teman ya? Sudah ada yang bisa nonton sampai habis? Saya sudah share linknya. Tersendat-sendat, tapi bisa ya? Bisa nggak tuh Mbak Siti? Nggak paham ceritanya. Udah. Mau saya ulang lagi? Apa teman-teman coba putar di YouTube sendiri? Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau dari yang saya putar kedengeran nggak? Karena di sini pun ternyata sepertinya jaringannya kurang bersahabat. Ini yang tadi ya, sudah. Ini yang kedua. Iya, betul sekali. Betul sekali Mbak Desi. Konsumen adalah raja. Ya, kata Pak Gremis ya. Bentar ya, ini entah kenapa ada error. Ada error, saya nggak ngerti kenapa. Bentar ya. Oke, coba bisa ditonton nggak nih kalau saya putar ulang? Tapi tetap tersendat-sendat nih sepertinya. Teman-teman bisa ya nonton sendiri ya. Nonton, saya sudah berikan linknya. Coba dilihat. Jadi intinya itu adalah apa? Coba Mbak Desi, saya mau tanya, Mbak Desi atau Mas Rian, Mas Rudi bisa jelasin ke saya intinya itu apa sih dari video yang saya show ini? Ada 3 poin yang membuat konsumen merasa puas: pelayanan, kualitas, dan harga. Sip, itu adalah rangkumannya. Bagus Mas Rian. Kemudian Mbak Desi, cara memuaskan konsumen. Oke, good. Mas Rudi mau menambahkan mungkin? Mbak Dina sama Mbak Siti bisa tetap mengikuti nggak nih? Atau lagi nonton? Kualitas produk, layanan, dan harga. Oke, ada yang mau berpartisipasi dulu lagi untuk berbicara? Bisa ya, sudah bisa ya Mbak Siti ya. Kira-kira apa Mbak Siti? Customer adalah raja, kepuasan dari produk, kualitas, layanan, dan harga. Oke, sip. Intinya, kalau kata Pak Hendy ya, Pak Hendry sih namanya. Jadi dia adalah seorang pakar marketing, bahwa jangan pernah lupa kalau customer itu adalah raja, yang tadi kita sudah bilang. Kenapa? Gak ada customer, gak akan ada penjualan, gak akan ada income, gak akan kita bisa gaji karyawan, gak akan kita bisa bayar listrik perusahaan. Bener nggak? Nah, tapi ketika konsumen itu pergi ke satu restoran, kalau kata Pak Henry Rawan itu ya, ketika makanannya itu enak sekali gitu kan, enaknya bukan main, maknyos kalau kata dia. Kalau kata Pak Bondan tuh ya, kalau teman-teman ikutin perkembangan di Indonesia, ada satu orang bapak-bapak yang suka kuliner, dia kalau makan tuh suka ngomongnya maknyos gitu kan. Nah, si Pak Henry bilang makanannya maknyos nih, tapi nunggunya 2 jam. Ya wong keburu lapar, bener nggak? Keburu kerucuk-kerucuk, keburu udah deh makan seadanya aja deh, kalau ada yang perlu, yang penting yang ada keburu mahnya kambuh, bener nggak? Yang ada walaupun produknya baik, tapi kualitas jasanya jelek. Kira-kira konsumen bisa puas gak? Gak bisa. Akhirnya apa? Mengeluh, bener gak? Atau mungkin pelayanannya cepet banget, makanannya gak enak. Misalnya saking cepetnya bikinnya jadi kotor, atau bikinnya makanannya jadi rasanya aneh. Rasanya aneh, mungkin rasa ini kali ya, kalau bahasa guyonannya, makanan rasa keringat pembuatnya gitu kan, karena bikinnya cepet banget gitu. Jadi cepet tapi nggak enak gitu. Nah, atau mungkin ada lagi harga. Waduh, makanannya udah enak, kemudian pelayanannya cepet, harganya selangit.
bikin kanker ya, bikin kantong kering aja ya. Nah, kira-kira konsumen ngapa? Puas gak? Puas, tapi akan mengeluh nantinya. Iya gak sih? Jadi 3 hal poin penting ini lah yang kita harus bangun di dalam diri konsumen. Halo Mbak Dina, kayaknya ada masalah dengan sinyalnya kali ya Mbak Dina ya, karena di tempat Mbak Dina mungkin lagi agak susah sinyalnya kali ya. Teman-teman yang lain bisa dengar suara saya. Coba Mbak Dina mungkin geser tempatnya, tempat apa namanya online-nya bisa pindah. Jelas ya? Oke. Jadi intinya adalah 3 hal ini. Ketika mungkin kita pergi ke satu restoran, udah cepet, bersih, kemudian enak, harganya terjangkau pula. Siapa yang nggak seneng? Siapa yang nggak akan ngeluh? Yang ada kita memberikan pujian dan pujian. Bener nggak? Jadi, ingat satu hal lagi yang saya tekankan. Konsumen adalah raja, siapapun itu. Ingat, kalau kita kerja sama orang, sebenarnya secara tidak langsung bos kita itu adalah konsumen loh, karena dia menggunakan jasa kita, ya enggak? Nah, ketika bos kita tidak senang dengan apa yang kita lakukan, kalau misalnya bos kita itu tidak senang apa yang kita lakukan, yang kita lakukan itu tidak sesuai, tidak benar, berarti kita sudah gagal menjadi seorang penjual yang baik. Jelas ya? Nah, kemudian yang tadi lagi, kalau misalnya sesuatunya itu sudah baik, produknya udah baik, tapi pelayanannya nggak baik, yang ada jadi jelek. Banknya terkenal, Bank BRI, tapi pas datang ke Bank BRI yang ada dilayani sama customer service yang cemberut. Kira-kira puas nggak? Nggak akan puas, yang ada mengeluh, ya kan? Nah, jadi 3 poin penting inilah yang teman-teman harus ingat dan terus pertahankan ke tingkat kualitasnya agar tetap baik. Jelas ya? Nggak jelas ya? Oke, nggak apa-apa Mbak Dina. Nggak jelas ya suaranya ya? Boleh dicari di tempat lain dulu mungkin. Kalau nggak dapat juga ya sudah boleh. Oke. Sampai sini teman-teman masih ada mau tanya dulu? Sebelum saya lanjutkan? Jelas, oke ya. Nah, yang tadi lagi, cara menghadapi keluhannya gimana? Gunakan gaya deskriptif orang pertama, saya. Jadi gini, kalau kita pakai orang kata ketiga Anda, misalnya gini, oke, keluhan Anda sudah saya terima. Apa ada yang bisa dibantu, gitu ya, kata-katanya. Mana yang lebih bagus, kata-katanya itu, apa kata-katanya begini? Keluhan Anda sudah kami terima, bukan keluhan Anda, maaf. Kata-katanya itu lebih kepada saya. Contohnya kalau teman-teman buka di modul tuh ya, halaman 9.8, bilangnya seperti ini. Apa yang dapat saya bantu untuk menyelesaikan masalah ibu atau bapak? Jadi nggak ada kata-kata Anda. Dibuang jauh-jauh tuh kata-kata Anda. Kenapa? Karena kata-kata ketiga tunggal itu ataupun jamak itu kedengarannya tidak terlalu enak. Lebih enak pakai kata-kata yang tadi, orang pertama, yaitu saya atau mungkin aku, itu akan jauh lebih enak. Karena berarti tidak memfokuskan kepada mereka, tetapi kita memfokuskan pada diri kita. Kemudian yang tadi, fokus pada penanganan masalah. Langsung aja straight to the point. Masalahnya di mana? Ada masalah apa yang bisa harus diselesaikan? Jadi tidak tidak bertele-tele, tidak ngalor ngidul. Sama lah kayak kita ngomong sama bos kita. Bos kita waktunya terbatas. Kita ngomongnya ngalor ngidul. Padahal intinya cuma satu, mau minta naik gaji. Tapi curhat tentang keluarga dulu. Waduh, yang ada keburu bosan dulu dong bosnya. Ya nggak? Yang ada keburu negatif thinking dulu dong bosnya. Iya nggak? Jadi langsung to the point aja. Bos, saya kekurangan uang. Boleh nggak saya pinjam dulu kasbon? Enak kan? To the point, jelas maunya apa? Dikasih nggak dikasih urusan